Oke. Silahkan dilihat perencanaan bisnis prediksi masa depan, future forecasting, terus juga ada perencanaan operasi jangka panjang, kapasitas, lokasi, layout, kualitas, metode. Selanjutnya dilanjutkan oleh jadwal produksi, master jadwal produksi, jadwal detail, pengawasan operasi, pengawasan kualitas, manajemen bahan baku, output kepada konsumen. Nah, ini bisa dipakai ya di bisnis Anda nanti. Nanti kalau misalkan saya kasih tugas bikin proposal, jadi tolong nanti misalkan bikin proposal, kalau kemarin kan tentang SWOT ya. Jadi sekarang mimpi teman-teman semuanya untuk membuat usaha. Usaha apa gitu ya. Ini tugasnya mau individu apa mau kelompok? Individu ya, karena tiap-tiap orang mimpinya kan beda-beda. Oke ya. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan di sebelum ujian ya, sebelum ujian saja dikumpulkannya supaya waktunya panjang gitu, supaya waktunya panjang. Nah, jadi contoh atau apa saja yang harus ditulis nanti saya akan coba posting di grup ya. Jadi misalkan bentuknya seperti apa proposalnya. Pertama misalkan ada judul, terus juga ada latar belakang, ada analisa SWOT perusahaan kita, terus juga ada misalkan ini perencanaan bisnis prediksi masa depannya, perencanaan operasi jangka panjangnya gitu ya, master jadwal produksi, tapi dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana, nggak usah banyak-banyak maksudnya, yang penting tiap-tiap langkah-langkah itu ada gitu ya, menurut bahasa masing-masing gitu. Oke, lewat email boleh, lewat inbox juga boleh, yang penting ada uh, tulisan-tulisannya gitu ya. Tolong ditulis nama asli sama NIM-nya ya, jangan nama samaran gitu ya. Proposalnya tentang mimpi teman-teman semuanya untuk membuat usaha, atau mungkin juga sekarang yang sudah punya usaha bolehlah di sharing ya. Nah, forecasting atau peramalan, kita bisa ngelihat ada yang namanya perencanaan operasi ini meramalkan prediksi permintaan, karena ketika misalnya kita sudah memproduksi sesuatu kan kita harus tahu jumlah kapasitas produksi yang harus kita produksi, jangan sampai barang kita kebanyakan ternyata tidak laku gitu ya. Jadi ada yang namanya forecasting. Itu biasanya kita harus memperhatikan yang namanya komponen-komponen peramalan. Ada juga metode peramalan ya, metode peramalannya gitu. Terus juga keakuratan peramalan. Nah, ya bukan meramal bintang tapi meramal jumlah prediksi barang-barang yang perlu diproduksi sesuai dengan jumlah prediksi konsumen nanti yang akan membeli gitu ya. Jadi komponen peramalan atau forecasting itu biasanya mengimplementasikan pada jangka waktu atau timing, terus juga ada keberadaan pola, patterns, ya ada patternsnya, ada musim, ada tren, ada periode puncak ataupun peak season ya. Terus juga ada sejumlah variabel forecast yang berkaitan dengan komponen-komponen forecasting ini. Jadi kita bisa melihat ada yang namanya peramalan jangka pendek. Jadi ini penting banget. Jadi perencanaan bisnis prediksi masa depan ini kan termasuk ke dalam output-output yang ada ya. Jadi kalau misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi, kalau misalkan ada waktu, ada patterns, ada variabel, dan kalau misalkan berdasarkan jangka waktu, kita punya yang namanya jangka pendek, kurang dari 1 bulan, namanya immediate future. Immediate future, terus juga ada peramalan jangka menengah ataupun middle, ya, middle forecast. Terus juga ada yang namanya peramalan jangka panjang ataupun future, ya, future forecast gitu. Jangka menengah 2 bulan sampai 1 tahun. Jangka panjang lebih dari 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Dan silakan bisa dilihat tren
pola-polanya ya, pola-pola di halaman 519. Tren itu pergerakan naik atau turunnya permintaan ya dalam jangka panjang. Misal permintaan untuk komputer, misalkan naik nih selama berapa tahun terakhir. Laptop naik merek Asus misalkan. Terus juga pergerakan menurun dikaitkan dengan handphone jenis BlackBerry misalkan. Ini menurun di Taiwan gitu ya. Misalkan ini ya. Ini trennya tapi naik di Indonesia gitu ya. Makanya Indonesia jadi BlackBerry Nation. Negara yang paling banyak orang pakai BlackBerry di situ. Terus selanjutnya ada siklus. Siklus itu adalah pergerakan naik turun dalam yang bergelombang tapi berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Kalau tadi pergerakan naik turun, permintaan dalam jangka panjang saja, tidak berulang gitu. Kadang tidak berulang juga. Nah, kalau siklus itu naik turun. Jadi satu saat mungkin sama ya. Misalkan 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, wah ini dia pasti naik nih. Kalau 2 tahun sekali. Jadi dilihat patternnya ataupun polanya gitu ya. Selanjutnya ada pola musiman, adalah naik turun yang terjadi secara berulang di dalam sebuah tren dan terjadi secara periodik. Jadi gabungan tren serta siklus. Jadi musiman gitu ya. Contoh misalkan apa nih? Contohnya pola musiman itu misalkan nonton film di bioskop ataupun belanja di swalayan atau department store akan cenderung meningkat di akhir bulan, penghujung bulan gitu ya, menjelang gajian. Karena memang rata-rata orang gajian kan di akhir bulan gitu. Jadi ini cenderung meningkat misalkan gitu ya. Selanjutnya, metode peramalan. Metode peramalan secara umum ada yang namanya metode kualitatif. Ada dua ya. Metode kualitatif menggunakan managerial judgment, penilaian secara manajerial, ada juga keahlian, skill, terus juga opinion ataupun opini. Terus juga yang kedua ada metode kuantitatif, terus dibedakan lagi menjadi time series dan causal methods. Jadi time series itu teknik statistik menggunakan data historis untuk prediksi perilaku masa depan. Kalau misalkan causal methods itu hubungan matematis antara item yang diramal dan faktor yang mempengaruhinya. Nah ini mulai masuk ya. Statistik dan matematis gitu ya. Gitu. Jadi ada kualitatif dan kuantitatif. Mari kita lihat. Metode time series gitu ya. Metode time series ini ada yang namanya, kenapa dinamakan time series? Ini karena menghubungkan forecast hanya ke satu faktor, yakni waktu. Namanya juga time gitu ya. Time itu waktu, series. Jadi dia bukan ke waktu saja. Jadi kita coba lihat dua tipe dari metode ini. Yang pertama moving average, terus juga ada exponential smoothing gitu ya. Coba dihafalkan ini rumusnya. Jangan lupa, ingat ini jangan lupa nih ya. Rumus dari moving average method gitu ya. Ada MAN terus juga equal sigma N, I equal 1, D 1 gitu ya. Divided N, dibagi N gitu. Jadi N ini merupakan jumlah periode di dalam moving average. Terus juga ada DI-nya ini adalah data periode I gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti biasanya dalam soal-soal itu sudah diketahui beberapa komponen. Contoh misalkan D1-nya sudah diketahui, I-nya sudah diketahui gitu ya. Kita tinggal mencari misalkan N-nya sudah diketahui gitu ya. Kita tinggal mencari misalkan MAN-nya gitu ya, MAN-nya gitu ya. Mereka biasanya sudah ada beberapa faktor-faktor yang sudah dimasukkan gitu ya dalam beberapa soal. Nanti kita ada banyak contoh soalnya ya. Terus juga di ujian kita coba nanti bahas juga soal-soal yang sempat saya ingat beberapa waktu yang lalu. Kita coba bikin latihan juga nanti di final meeting kita di tutorial terakhir ya. Terus juga ada FT equal MAT minus 1. Ada T ini periode forecastnya. Jadi
periode forecast T. Oke. Terus yang kedua, teori dari time series ada yang namanya simple exponential smoothing. Ft plus 1 sama dengan alpha, ini alpha dt plus in square 1 minus alpha ft. Jadi ft plus 1 itu adalah forecast periode berikutnya ataupun peramalan periode berikutnya. dt itu adalah permintaan aktual periode sekarang. Berarti sekarang yang berlaku gitu ya, permintaan sekarang. Jadi ft tanpa plus 1 adalah forecast periode sekarang yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini merupakan bagian dari planningnya. Ini bagian dari planningnya nih. Nah, alpha ini faktor rata yang disebut sebagai smoothing constant. Ini biasanya disebutkan dalam soal ya. Smoothing constantnya sekian gitu ya. Jadi bisa dikategorikan bahwa suatu metode rata-rata yang beraksi lebih kuat terhadap perubahan permintaan baru. Jadi rata ini biasanya lebih besar daripada data-data terbaru. Jadi sangat berguna sekali jika perubahan terbaru menghasilkan perubahan aktual bukan fluktuasi acak. Artinya ini dia akan merupakan perulangan-perulangan dan bersifat tetap gitu ya. Kalau dalam teori bisnis itu ada pengulangan-pengulangan, misalkan dari beberapa musim-musim tertentu ini dia akan berkaca ke tahun-tahun sebelumnya ataupun prediksi ke tahun-tahun setelahnya akan mendasarkan dari perencanaan sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi penentuan nilai alfa ini sangat subjektif. Semakin kecil mendekati 0, nilai alfa semakin besar efek smoothing, dampeningnya, istilahnya dampening ya. Jadi semakin besar alfa semakin sensitif terhadap perubahan permintaan terbaru. Jadi semakin besar alfanya, semakin semakin berubah gitu ya, semakin berubah-ubah. Jadi waktunya ini kalau misalnya kita lihat future, masa depan, itu dia akan menjadikan masa depan ini menjadi semakin sensitif. Jadi semakin tidak pasti misalkan, karena memang mungkin semakin besar ya alfanya. Tapi kalau misalkan alfa ini kan nanti bisa ditentukan. Jadi faktor rata-rata misalkan faktor fundamental yang ada dalam setiap produksi dalam sebuah industri ya. Terus selanjutnya ada yang namanya metode sebab akibat ataupun causal methods. Sebab akibat causal methods ini ada istilahnya regresi linear. Ini hukum abadi ya, hukum paling abadi dalam teori ekonomi, namanya Y equal A plus BX. Ini efektif dalam tren permintaan pada saat dia melakukan namanya persinggungan gitu. Dan persinggungan misalkan Y ini X A B. Jadi titik keseimbangan ini merupakan regresi ataupun perpotongan ketika permintaan dan ketersediaan barang itu bertemu, berarti memang titik prediksinya berada dalam titik yang ekuivalen ataupun sama gitu ya. Jadi Y equal A plus BX. Ini hukum abadi nih ya. Terus ini efektif jika terjadi tren pada permintaan. Jadi permintaannya sesuai dengan supply barang yang disediakan, seimbang, equilibrium istilahnya ya. Terus rumusnya dan turunannya ada lumayan banyak ini. Jadi dihafalkan ya. Yang paling efektif teman-teman bisa menghafalkan ini ditulis. Tulis berulang-ulang terus kayak gitu ya. Tulis berulang-ulang. B sama dengan sigma XY.
minus nx dash y dash divided sigma x square minus nx dash square, juga a equal y dash minus bx dash, terus juga x dash equal sigma x divided n, dan y dash equal sigma y dibagi n. Oke. A merupakan perpotongan intercept pada periode 0, gitu ya. Perpotongan intercept. B merupakan kemiringan slope garis. X periode waktu. Ini X waktu. Y forecast permintaan pada periode X, gitu. Terus kalau misalkan mau diurang, ini seperti ini. Jadi X1. Bukan X1, X dash gitu. X dash, terus di atasnya lagi ada Y dash. Oke. Gitu ya. Jadi forecast ini permintaan pada periode X. Terus juga X nilai rata-rata dari satu sampel. Y nilai rata-rata dari permintaan, gitu. Kalau misalkan dia mendapatkan proses misalkan gini, nanti apakah ada pengulangan lagi gitu. Jadi nanti pengulangannya akan terus berdasarkan nilai rata-rata dari satu permintaan maupun satu sampel. Nah, untuk N ini jumlah unit dari satu sampel. N itu di perpotongannya N ini. Sini juga N. Gitu ya. Oke. Penyesuaian dengan musiman. Nah, kalau kita bicara tentang musiman, kita forecasting dengan rumus ini, musiman. Penyesuaian faktor musiman bisa dilakukan dengan mengalihkan hasil forecast yang telah dihitung dengan faktor musiman. SI sama dengan DI dibagi sigma D. Jadi SI adalah faktor musiman, DI adalah permintaan aktual untuk setiap periode musiman, sigma D adalah total permintaan tahunan. Selanjutnya, keakuratan peramalan ataupun forecasting. Silakan dilihat di halaman 523. Keakuratannya, apakah bisa akurat sekali? Jadi sebagaimana yang setelah disebutkan di atas, memang tidak ada satupun metode yang bisa mampu melakukan forecast secara akurat 100% gitu. Hanya Tuhan yang bisa memforecast 100% gitu ya. Jadi forecast ini akan selalu menimbulkan deviasi. Nah, apa itu deviasi? Deviasi itu adalah variasi terhadap data aktualnya. Jadi yang direncanakan dengan yang diplanningkan itu pasti akan ada selisih. Tidak akan ada yang tepat gitu ya. Tapi itu akan ada deviasi. Jadi kesalahan dari forecasting itu akan mempengaruhi lebar atau sempitnya deviasi yang terjadi gitu ya. Jadi metode forecast ini nilai deviasinya paling kecil. Jadi deviasi variasi ini disebut sebagai forecast error. Kalau misalkan semakin besar deviasinya ataupun variasi terhadap data aktualnya, berarti semakin besar forecast errornya. Jadi memang kita bisa melihat bahwa ada beberapa metode yang mengukur forecast error gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa baca di modul ini hanya membahas yang namanya mean absolute deviation ataupun MAD, terus juga dengan mean absolute percentage deviation MAPD, terus juga ada yang namanya cumulative error ataupun teori terus juga ada average error ataupun bias gitu ya, dash. Gimana? Sudah mulai berasap belum ya? Mari kita teruskan kalau belum. Mean absolute deviation MAD. Absolute deviation ini merupakan perbedaan absolut rata-rata antara forecast dan data aktual. Jadi MAD ini bisa dihitung dengan formula MAD gitu ya, biar gampang diingat. MAD itu sigma
dalam deviasi dt dikurangi ft dibagi n. Jadi t-nya itu jumlah periode, dt itu permintaan aktual periode t, ft-nya itu forecast periode t, terus juga n-nya jumlah total periode. Sedangkan batasan di sana adalah nilai absolut ya. Batasan garis yang ada di antara permintaan serta forecast itu adalah nilai absolut. Jadi semakin rendah nilai MAD, jadi kita semakin akurat ya, semakin akurat forecast tersebut. Jadi semakin kecil MAD-nya, semakin akurat forecast-nya. Oke, kita lanjutkan. Ada mean absolute percentage deviation atau MAPD. Jadi kesalahan absolut yang disajikan sebagai persentase dari permintaan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini ada MAPD ini dihitung dengan formula MAPD sama dengan sigma, terus ada DT dikurangi FT dibagi sigma DT. Semakin kecil nilai persentase MAPD, semakin akurat forecast yang kita lakukan. Jadi sama dengan MED ya. Semakin kecil nilai MAPD, semakin akurat forecast-nya. Terus kita lanjutkan. Cumulative error. Cumulative error merupakan jumlah kumulatif dari kesalahan-kesalahan forecast. Dihitung dengan menggunakan formula. Terus juga di situ ada sigma epsilon T gitu ya. E kecil, E latin, T. Jadi E ini bernilai positif yang relatif besar. Itu bisa menunjukkan bahwa forecast secara konsisten lebih rendah daripada permintaan aktual atau biasnya itu kecil. Jadi sebaliknya apabila E bernilai negatif relatif lebih besar, dia menunjukkan bahwa forecast secara konsisten lebih tinggi daripada permintaan aktual atau biasnya besar gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa nih saya singkat aja permintaan itu kan gini ya. Permintaan itu P misalkan. Permintaan biar gampang mengingatnya, permintaan aktual sama forecast. F lebih kecil dari permintaan jika E plus besar gitu ya. Atau ini di sini E-nya. Ini jangan dilihat. Ini E biar gampang. Terus kalau forecast-nya lebih besar dari salah nih. Salah, di depan aja ya biar gampang. E lebih besar dari lebih besar dan positif gitu ya. Forecastingnya ini secara konsisten lebih rendah daripada permintaan. Tapi kalau misalkan E di sini lebih kecil, nah negatif, apalagi negatif gitu ya. Jadi forecastingnya itu lebih besar daripada permintaan. Gitu. Nanti dicoba ya, ditulis-tulis dalam kertas lembar terus gitu. Mungkin dicicil dari sekarang, mulai beberapa rumus dulu. Terus nanti ditempelkan di depan laptop atau mungkin juga di depan schedule time Anda supaya kelihatan. Jadi setiap melirik kelihatan rumusnya. Jadi secara otomatis Anda baca ya. Terus ada average error ataupun bias. Average error ataupun bias ini per periode merupakan bisa kita hitung dengan periode sigma epsilon T dibagi N. Ya. Ini bias E.
Bias itu deviasi, jadi perubahan. Jadi kalau misalkan E-nya ini E positif yang besar. Ini besar. Positif yang besar. Ini forecastnya, biar inget aja ya, forecastnya kecil. Tapi kalau misalkan E-nya kecil, forecastnya besar. Gitu. Oke. Lanjut. Kegiatan belajar 3. Ada pertanyaan? Oh, sebentar, yang raise hand siapa ya tadi ya? Saya nggak lihat ini. Oh, Mbak Isna, kenapa raise hand tadi? Nggak kelihatan saya. Oke, dilanjut saja. Kok pada diem? Sudah mengerti ya? Kalau misalkan belum mengerti, ngacung gitu. Jadi ini memang harus dihafalkan rumusnya, dihafalkan dulu. Nanti baru kita nanti latihan di soal-soal ya. Banyak rumus, iya, banyak rumus. Tapi nggak susah kok. Biasanya sudah ada apa ya? Sudah ada di soal tuh sudah ada jawabannya. Maksudnya sudah ada unsur-unsur. Misalkan alfanya sudah diketahui dan sebagainya diketahui. Ya, jadi kita harus hafalin rumusnya aja. Jadi tinggal masukin angka nantinya ya. Nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Selanjutnya perencanaan operasi, kapasitas, lokasi, layout, kualitas, dan metode. Jadi perencanaan kapasitas itu apa? Perencanaan lokasi itu apa? Layout itu apa? Kualitas itu apa? Metode itu apa? Akan dipelajari dalam kegiatan belajar 3 kali ini. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana itu biasanya ada perkiraan permintaan, ada biaya, gitu ya. Ada perilaku pesaing, ada strategi bisnis, ada pengaruh internasional. Jadi hubungan-hubungan internasional kaitannya dengan hubungan-hubungan internasional. Nah, sekarang ada yang namanya perencanaan kapasitas. Silakan buka halaman 531. Jadi perencanaan kapasitas ini adalah jumlah produk yang dapat diproduksi pada kondisi normal. Jadi kita bicara kondisi normal ya, bukan kondisi luar biasa, misalkan musim dan lain sebagainya, tapi normalnya, kebiasaan gitu ya, reguler. Nah, kapasitas tergantung pada jumlah pekerja dan fasilitas perusahaan. Mulai saja, ya harusnya sekarang gitu ya. Betul, bawa kentongan, muter-muter pabrik nggak apa-apa, Mas. Ya, jadi nanti dihafalin. Jadi kalau misalkan kita sempat, kita cari ya beberapa soal-soal yang ada penerapan rumus tersebut. Tapi mulai sekarang sih dihafal dulu, ditulis-tulis dulu. Rumusnya ditulis dalam kertas lembar, dibaca dulu modulnya, terus nanti ditulis kembali rumusnya. Jadi diulang terus sampai hafal gitu ya. Selanjutnya ada produksi barang, dipastikan bahwa kapasitas sedikit melebihi permintaan normal. Terus juga ada produksi jasa, untuk yang low contact proses didasarkan pada permintaan rata-rata, sedangkan yang high contact ini biasanya memenuhi permintaan puncak. Nah, perencanaan lokasi. Kenapa lokasi penting? Jadi produksi barang dipengaruhi oleh jarak perolehan bahan baku dan pasar. Contoh kalau kita misalkan jauh sekali minta bahan baku ke Amerika misalkan untuk hanya